Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan membahas masalah kapan debt collector itu datang ke rumah. Jadi teman-teman akan tahu kapan waktunya debt collector datang, apa yang harus dilakukan, dan di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang biasa ada dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya, dan bagaimana cara menghadapinya. Di sini saya akan menjelaskan ada istilah namanya DPD. Artinya panjangan itu day past due. Ini adalah debitur yang menunggak, day past due. Biasanya itu teman-teman di perbankan menggunakan istilahnya itu DPD. DPD berapa? Menunggak berapa hari? Atau ada juga yang menggunakan istilahnya itu OD, over due. Istilah ini intinya namanya debitur menunggak. Enggak, apapun istilahnya, apakah itu DPD atau KOD, lebih enak memahaminya itu debitur menunggak. Jadi nanti DPD berapa, OD-nya berapa hari. Jadi teman-teman tahu semuanya. Di sini saya akan kasih contoh. Misalnya debitur tersebut jatuh temponya pada tanggal 1 Juni. Misalnya debiturnya jatuh tempo tanggal 1 Juni 2020. Ini jatuh temponya. Maka yang akan dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan, dia akan menggunakan namanya reminder H-7. Ini reminder. Dikatakan H-7, jadi 7 hari sebelum jatuh tempo. Dan biasanya kadang kalau kartu kredit itu H0, dia reminder. Sampai kapan dilakukan reminder ini? Sampai H+7. Jadi yang melakukan ini, reminder ini, kalau untuk dunia perbankan, yang melakukan reminder adalah ini tim operation. Tim operation seperti teller atau customer service, dan bisa juga dilakukan oleh marketingnya, mengingatkan nasabahnya tentang jatuh temponya, jangan sampai terjadi menunggak. Itulah gunanya reminder. Nah, kalau sudah lewat dari H+7, maka akan dilakukan namanya maintain debitur, yaitu penagihan. Penagihan ini dilakukan oleh bill collection. Kalau masyarakat lebih mengenal namanya debt collector. Tapi istilah di dunia perbankan ada namanya bill collection, FC, atau SAM, Special Asset Management. Jadi ini yang melakukan maintain. Jadi melakukan maintain itu mereka akan membaginya itu, yang pertama DPD 1 sampai 90 hari itu dilakukan oleh FC, ya. DPD 91 ke atas, tak tertinggal lah ya, ke atas, itu tetap dilakukan oleh FC.
Nah, biasanya FC-nya ini akan berbeda. File collection yang 1 sampai 90 sampai 91 hari ke atas itu berbeda. Ini bersifat soft collection. Dikatakan soft collection itu masih lembut, menggunakan bahasanya itu apa kabar, bisnisnya bagaimana, dan melakukan penagihan-penagihan dengan sopan. Ini masih sifatnya soft collection. Tapi kalau sudah masuk DPD, menunggaknya itu 91 hari ke atas, maka baru digunakan namanya hard collection. Dia menggunakan yang keras, langsung to the point. Kekerasan di sini bukannya kekerasan dengan fisik ya, tapi mereka menggunakan dengan kata-kata yang lembut tapi menyakitkan. Jadi bicaranya kapan bayar, bagaimana cara melunaskannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini hard collection. Kalau teman-teman di sini biasanya teman-teman takut dialihkan ke pihak ketiga. Sebenarnya untuk DPD 190 hari sampai atau 91 hari ke atas itu dilakukan oleh pihak ketiga, atau kalau di bank itu outsourcing. Kalau untuk kredit yang berjaminan untuk 1 sampai 90 hari biasanya masih dilakukan oleh marketingnya atau dilakukan oleh tim collection. Itu biasanya bukan pihak ketiga tapi pegawainya langsung. Nah, kalau sudah masuk ke DPD 91 hari ke atas, ini adalah NPL nih. Ini NPL ya. NPL, non performing loan. 91 hari ke atas itu adalah NPL, atau lebih enak memahaminya itu nasabah yang bermasalah. Ini NPL. Dan NPL ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga outsourcing. Ini sifatnya lebih intens ya. Tapi kalau namanya untuk kredit tanpa jaminan atau kartu kredit, itu akan berbeda lagi. Kalau kartu kredit, mereka akan tetap melakukan reminder. H-7 mereka lakukan reminder. Ataukah di saat jatuh tempo H0 ini misalnya tanggal 1 Juni, dia langsung menelpon ke teman-teman semuanya, ke nasabahnya. Sampai H+7. Yang melakukan ini kalau di kartu kredit atau yang sejenisnya kredit tanpa jaminan itu menggunakan namanya dash collection. Jadi dia melakukan nelpon. Jadi teman-teman di sini sering biasa dapat telepon, kadang-kadang kata-kata yang kasar. Nah ini nih, dash collection ini yang melakukannya ini. Jadi antara dash collection sama FC itu akan berbeda. Ini hanya menelpon, dia tidak turun ke lapangan. Kadang-kadang kasihan juga ini bagian FC ini, bagian lapangan ini, atau debt collector ini. Dia tidak tahu apa-apa. Ini dia menelpon dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak mengenakan, yang tidak selayaknya itu. Tiba-tiba FC-nya ini datang ke tempat nasabah, atau debt collectornya ini ya, datang ke tempat nasabah. Nasabahnya itu sudah emosi. Sedangkan FC ini tidak tahu sama sekali. Nah, di sini saya memberitahukan teman-teman semuanya. Debt collector atau FC itu datang ke rumah, pasti mereka melakukan dengan sopan santun. Awalnya sopan santun. Mereka akan melihat situasi dulu. Kalau Anda tahu masalah prosedur hukum, tahu masalah prosedur namanya bank, prosedur penagihan, mereka akan hati-hati. Tapi kalau mereka tahu kelemahan Anda, misalnya Anda takut didatangi, maka mereka akan datang terus. Kalau FC-nya tahu Anda ini tidak tahu hukum, maka kalian akan habis ditekan, akan ditakut-takuti, baik itu dari sisi hukum maupun dampak yang lain. Makanya di sini teman-teman di sini jangan sampai terjadi sama kalian. Itu gunanya saya jelaskan ini supaya kalian tahu semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Kapan debt collector itu datang? Kalau debt collector itu datang, nah di sini saya bisa jawab. Debt collector secara prosedur
menunggak 1 hari ini ataupun sampai berapapun juga wajib dikunjungi sama debt collector. Itu untuk mengetahui Anda itu seperti apa, supaya mendapatkan informasi, dan dengan informasi itu debt collector akan tahu tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Jadi udah jelas ya, menunggak sampai kapanpun debt collector pasti akan datang.